Mas Adam, Soleh, Butok, Teh Yanti kali ini yang akan menjadi bintangnya. Yang belum, kalem baraya, sudah di list sesuai kecepatan komen. Hehe, gaskeun. Jadi dia itu adalah malaikat bernama Mas Adam yang baru landing di bumi kita. Entah apa yang membuatnya hingga memutuskan untuk memotong sayapnya, karena setelah dia mengumpulkan senjata, sesuatu yang sangat aneh pun terjadi. Let him the fuck. Faktanya, makhluk yang merasuki Pak Pol itu mengenali Mas Adam. Jadi ini tuh misi pemusnahan umat manusia atas perintah Tuhan, karena ulah manusia itu sendiri yang telah banyak membuat kerusakan. Korupsi di mana-mana, slot merajalela, penjual video vulgar semakin marak. Nah, sedangkan Mas Adam ini dia sebenarnya masih bagian dari pasukan itu. Ibaratnya Mas Adam ini kelasnya eksekutif, akan turun jika kloter 1 dan kloter 2 gagal dalam mengemban tugasnya. What the hell are you saying? Beralih ke seorang pemuda bernama Soleh, terbangun akibat mimpi buruk disapa oleh seorang cewek bernama Yanti. Katanya dia tidak bisa tidur karena anak dalam kandungannya terus menendang-nendang. Bukan istrinya Mang Soleh, namun setelah Teh Yanti ditinggal suaminya dinas, Mang Soleh ini sangat care sekali, bahkan dia siap menggantikan suaminya yang tidak pulang-pulang. Juga selalu memotivasi Teh Yanti yang menganggap kalau anak di dalam kandungannya adalah beban. You gotta stop carrying the weight of the world on your shoulders, G. Mang Soleh ini dia punya bapak bernama Salah. Kenapa salah? Ya karena emang salah. Niat akan memajukan perekonomian keluarga dengan pindah ke pinggiran Gurun Mojape, tempat yang digadang-gadang akan dibangun mall, gedung-gedung mewah, pusat perbelanjaan, pokoknya mah perekonomian maju weh. Nah, pas Salah nyuri setar dengan mendirikan warteg di sana, faktanya pas salah info, karena sudah bertahun-tahun di sana, tanda-tanda akan adanya pembangunan pun tidak ada. Warteg Pasalah baru akan ada pengunjung ketika ada orang yang nyasar. Salah satunya adalah si Kile yang hendak menuju ke suatu tempat tapi malah nyasar ke pinggiran Gurun Mojape atau mengalami kendala perjalanan seperti satu keluarga ini. Mereka adalah Pak Howar, Nyonya Sandra, dan anaknya Audrey. Mobilnya tiba-tiba mogok dan sedang dibetulin oleh Mang Salah. Dikarenakan sudah sangat lama sekali menunggu, si Howard pun menanyakannya pada Pasalah apakah mobilku sudah selesai diperbaiki. Lantas Pasalah pun menemui Mang Soleh. Faktanya si mobil tidak dikerjakan sama sekali karena Mang Soleh disibukkan dengan berbagai macam persiapan untuk menyambut anaknya Teh Yanti. Hal itu jelas membuat Pasalah sedikit ngadat karena lebih mementingkan anak orang lain. Mang Soleh pun sedikit bercerita tentang mimpi buruknya. Jadi mimpi itu ada hubungannya dengan Teh Yanti. Saking buruknya mimpi itu sampai Mang Soleh tidak bisa menggambarkannya. Bahkan kalau bisa katanya dia tidak mau tertidur lagi. I think it's real nice you giving her help.
Tidak lama dari itu, keanehan pun mulai terjadi. Terlihat seperti kebul pasir di kejauhan. TV warteg juga mendadak runyem, tapi setelah dikeprak mah mencrang juga. Namun tidak ada siaran, yang ada hanya himbauan darurat. Mereka pun mencoba mencari info via radio, tapi tidak ada saluran yang on sama sekali. Begitu juga dengan si Kile yang sedang meminjam telepon warteg. Sempat nyambung, tapi tidak lama dari itu telepon tiba-tiba mendadak mati, dan mereka benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tiba-tiba datang nenek-nenek rempong. Dari dia bisa nyetir sendiri saja udah sangat GGWP. Anehnya lagi si rempong tahu nama Teh Yanti. Secara mengejutkan dia berkata kalau bayimu akan mati. Sontak hal itu membuat seisi warteg kaget. Dasar si rempong. Dia juga sempat-sempatnya ngata-ngatain si Sandra. Jelas hal itu membuat suaminya ngamuk. Dan ternyata si rempong ternyata dia titisan Spiderman. Namun pada akhirnya dia tewas juga dibedil oleh si Kile. Tapi si Howardnya mengalami pendarahan dan akan segera dilarikan ke rumah sakit. Di mana kebul tadi ternyata itu bukan kebul, melainkan jutaan lalat, membuat mereka memutuskan kembali ke warteg. Yang tidak lama dari itu datang satu mobil polisi, dan itu adalah Mas Adam. Tapi setelah insiden nenek-nenek rempong tadi membuat mereka lebih waspada terhadap orang baru. Seraya memastikan kalau Mas Adam tidak seperti si rempong dengan cara melihat giginya. I'm sorry about that, Michael. Mas Adam di sini belum bisa menjelaskan apa-apa karena katanya dia kehabisan waktu, seraya membagi mereka bedil saling satu karena mereka akan segera datang dan harus membarikade warteg sebagai benteng pertahanan terakhir. Di mana saat malam tiba, lampu tiba-tiba saja poek, tapi Mas Adam melihat ada akses ke loteng. Para bapak-bapak pun mengamankan warteg dari sana. Yang tidak lama dari itu datang si emang tukang es krim. Listen. Ice cream? It's the ice cream man. Oh man, he don't look that bad. Yang tadi titisan Spiderman, sekarang titisan si Luffy One Piece. Tapi lagi-lagi dibedil mati was karena dia bukan cuma satu-satunya yang datang, melainkan mobil yang sudah kayak mudik lebaran semuanya sedang OTW ke warteg. Dibanding yang sudah tumbang mah, atuh masih lebih banyakan yang berhasil parkir. Sampai ada yang bisa menjebol kaca warteg dan menculik si Howard yang sedang terluka. Tapi saat melihat Teh Yanti, dia berkata, "Hong, siah di sini kau rupanya." Mas Adam yang turun pun dia tidak bisa menyelamatkan si Howard. Dan setelah itu anehnya mereka semua mundur serentak. Si Kile pun memberitahu Mas Adam kalau mereka semua telah pergi. Tapi itu tidak serta-merta masalah selesai. Seraya akan membuat jadwal
piket. Tapi sebelum itu Pak Salah minta Mas Adam supaya menjelaskannya terlebih dahulu. Dia pun akhirnya kini sedikit bercerita. Terakhir kali Tuhan marah dia mengirimkan banjir. Kali ini kasusnya beda. Tuhan sudah kehilangan kepercayaan pada manusia. Makanya dia ngirim makhluk yang bisa merasuki manusia. Bukan iblis atau setan, melainkan para malaikat. Sempat menyangkal karena setahu mereka malaikat tidak seperti itu. Tapi penasaran juga bagaimana Mas Adam bisa tahu tentang itu. Dan jawabannya karena sampai kemarin malam Mas Adam masih berada di pihak mereka. Hal itu semakin tidak masuk akal. Pertama, malaikat merasuki dan membunuh manusia. Sekarang ada malaikat dengan wujud manusia. Lantas apakah kedatanganmu untuk melindungi kami seperti di film-film? Jawabannya juga tidak. Mas Adam katanya hanya melindungi jabang bayi yang ada di perutnya Teh Yanti. Seketika Teh Yanti pun kaget. Mas Adam pun kembali menjelaskan kalau anakmu adalah satu-satunya harapan umat manusia. Bagaimana bisa Teh Yanti yang sejatinya orang biasa, bahkan anak itu sendiri tidak diharapkan kelahirannya oleh Teh Yanti. Tapi katanya ceritanya panjang, kita hanya punya dua pilihan, anak itu lahir atau manusia binasa. Sedangkan usia kandungannya masih 8 bulan. Tapi Mas Adam menegaskan kalau bayi itu akan segera lahir. Percaya atau tidak, yang jelas ini belum berakhir karena serangan barusan adalah serangan kloter 1 untuk menguji kekuatan kita. Sedangkan serangan selanjutnya adalah untuk menguji kelemahan kita dan harus segera membentuk piket untuk berjaga di loteng warteg. Saat si Kile dan si Persi berjaga di bawah, pada dasarnya mereka semua tidak percaya kalau malaikat yang telah melakukan ini, termasuk Mang Soleh yang tidak percaya kalau Mas Adam adalah malaikat tak bersayap. Seraya bertanya apa pekerjaanmu sebelum kekacauan ini terjadi, Mas Adam pun kembali menegaskan kalau dirinya adalah jenderal malaikat, diberi tugas yang tidak ia percayai karena Mas Adam yakin masih ada manusia berhati emas yang perlu diselamatkan. Salah satunya adalah Mang Soleh ini karena kesolehan terhadap sang ibu di masa lalu. Hal itulah yang menjadikan alasan kuat Mas Adam masih percaya pada manusia. Jadi ini kilas balik sebelum Mas Adam memutuskan untuk membelot. Ada dua jenderal yang memiliki tugas sama. Satunya lagi bernama Butok, si paling carmuk karena apapun tugasnya akan dia sikat. Tapi Mas Adam yang memutuskan untuk mencegah, katanya sudah terlambat. Perintah sudah digaungkan, begitupun anjing surga sudah dikerahkan. Pasalah yang giliran berjaga dia malah ketiduran, dimanfaatkan untuk nyerang kelemahan si Sandra, yaitu dengan kembali memunculkan suaminya yang minta tolong dari luar. Dengan begitu barikade pun dibuka si Sandra untuk menyelamatkan si Howard, di mana si Percy yang melihat itu dia berusaha mencegah si Sandra. Alhasil wah, punggungnya melepuh, geng. Si Percy pun harus wafat saat itu juga. Lantas si Sandranya sendiri diikat karena terus ngamuk. Dan singkat waktu malam pun kembali poek. Giliran si Kile dan si Audrey yang berjaga, tiba-tiba datang satu mobil tapi dia terlihat normal. Dengan penuh kepanikan dia buru-buru ngisi bensin. Tidak lama dari itu pun mobil lain mulai berdatangan dan mengerumuni mereka berdua. Si Kile yang tidak tega melihatnya pun memutuskan untuk turun menolongnya. Don't open the door. If you do, we all die. Jadi begini cara mereka memanfaatkan kelemahan. Si Kile pun sepertinya modar, geblohnya si Audrey dia malah ikut turun dan pada akhirnya harus terjebak di dalam mobil. Teh Yanti yang melihat itu pun ngancam Mas Adam, kalau kau tidak bertindak maka aku yang akan keluar. Open the door.
Tiba-tiba lampu kembali mati belum juga membereskan si bocil. Teh Yanti karasa beteng manten dan akan segera melahirkan. Proses persalinan pun dilakukan ala kadarnya. Meski mereka ini bukan bidan tapi berhasil membantu Teh Yanti untuk melahirkan dengan normal. Teh Yanti yang belum bisa menerima kehadiran anaknya tidak mau menggendongnya sehingga si Audrey membawa bayi itu ke si Adriana di mana dia pura-pura lugu sambil mencoba melepaskan ikatannya sementara di luar para kesurupan tiba-tiba muringis dan ketakutan setelah mendengar tangisan si bayi. Dijelaskan Mas Adam kalau mereka tidak akan berani mendekat karena di luar kapasitasnya, tapi bukan berarti masalah selesai. Tuhan akan ngirim pasukan kloter ketiga yang mampu mendekati si Orok dan dia kedudukannya sama dengan Mas Adam yaitu si Butok Tea. Jadi si anak ini tidak ada yang spesial dari dirinya, malah dia sudah ditakdirkan tidak lahir ke dunia, tapi dengan melawan takdir tersebut kelahirannya mampu merubah masa depan. Selama dia hidup dan dididik dengan benar maka akan ada harapan bagi umat manusia untuk tetap eksis di dunia ini. Tapi bayinya itu sendiri tiba-tiba direward si Audrey, dia akan menyerahkan bayinya supaya kita semua bisa terbebas karena bayi inilah yang mereka inginkan. Wah, apakah Pasalah akan mode cenah gengs? Mang Soleh yang akan menolongnya dicegah Mas Adam supaya Mang Soleh fokus saja membawa pergi si bayi, di mana Mang Soleh di sini bingung, katanya disuruh mengikuti petunjuk sedangkan petunjuknya itu sendiri tidak ada. Tapi masa bodoh lah di mana nanti wenya. Mas Adam mencoba bernegosiasi dengan si Butok. Pasti ada cara lain untuk menyelesaikan ini, tapi si Butok yang sudah terlanjur carmuk, dia tetap akan menyelesaikannya sesuai dengan SOP. Tanpa sayap mah, Mas Adam seperti emang-emang biasa sehingga dengan mudah dapat dikalahkan. Dan apakah Mas Adam akan almarhum cenah gengs? Menghilangnya Mas Adam dari peredaran memunculkan petunjuk di lengannya Mang Soleh, tapi tidak lama dari itu si Butok muncul juga di sana. Kuat sekali, bahkan si Orok nyeri cangkeng saja tidak, katanya dia baik-baik saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan cara berceker kaki sesuai dengan petunjuk yang telah diterima Mang Soleh. Give me the child. Si Butok pun kaget dengan Mas Adam yang sudah kembali menjadi malaikat, padahal Mas Adam ini sudah membangkang.
Jadi gini geng, si Butok ini terlalu overcommit, apapun yang diperintahkan tidak peduli itu salah atau benar dia akan mematuhinya. Berbeda dengan Mas Adam, baginya jika ada perintah yang bertentangan dengan pemikiran Mas Adam, maka Mas Adam akan lebih memilih mencari solusi. Dan terbukti solusinya itu diterima sehingga Mas Adam dikembalikan atau bahkan naik pangkat mungkinnya. Jadi intinya mah si Butok memberikan apa yang diinginkan oleh Tuhan, sedangkan Mas Adam memberikan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Terdengar keren, tapi kurang tepat karena konsep Tuhan dalam Islam tidak seperti itu. Cuma balik lagi namanya juga film ya gengs ya. Kita ambil sisi positifnya saja dan pada akhirnya Mas Adam sukses mempertahankan manusia dengan harapan bibit bebet bobot dari mereka berdua bisa menciptakan manusia-manusia baru yang lebih baik lagi. Ata ama etmat atosan.